Beliau, sementara kebanyakan orang mukmin hanya terpaku. Ini menggambarkan kondisi ketika sebagian orang memilih diam saat melihat penyimpangan. Bukan karena setuju, bro, tapi karena takut, mungkin malas atau merasa ini bukan urusan saya. Akhirnya kebenaran jadi sunyi, sementara kesalahan justru makin berani tampil. Cobalah cek sekarang nih, banyak di NU itu yang nyeleneh sekarang itu. Banyak majelis-majelis yang nyeleneh gitu kan. Sementara ya orang-orang benar itu pada diam aja kan. Fokus mereka itu lebih ke kelompok sebelah daripada ngurusin rumah sendiri. Padahal kata Rasul, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu, ya. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya. Ya. Mengubahnya bil lisan, bil yad, atau bil qalb gitu ya. Hadis ini memberi 3 tingkatan, bro, dengan tangan atau kekuasaan, atau dengan lisan, ya, nasihat, atau minimal tidak ridho. Masalahnya banyak orang berhenti bukan di level hati, tapi di level ya sudahlah. Bahkan kadang kemungkaran sudah dianggap biasa karena terlalu sering dilihat. Fenomena yang sering terjadi cobalah sekarang. Takut bicara karena khawatir dikucilkan. Diam demi menjaga kenyamanan lingkungan gitu kan. Menganggap semua perbedaan itu wajar tanpa dibedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian lebih berani membela teman daripada membela kebenaran. Diam terhadap kemungkaran itu bisa membuatnya dianggap normal, bro. Kebenaran itu butuh disuarakan, ya, bukan hanya diyakini dalam hati. Jika orang baik diam, maka yang salah akan mendominasi nanti. Kemudian kata Kiai Hashim Asy'ari selanjutnya tuh, para pelaku bid'ah merajalela, memutarbalikkan fakta. Ya, ini menggambarkan keadaan ketika kebenaran tidak lagi disampaikan apa adanya, bro. Yang hak dicampur dengan yang batil, sehingga orang awam jadi bingung. Mana nih yang benar? Mana nih yang sekedar dibungkus agar terlihat benar? Gitu kan? Padahal kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampurkan yang hak dengan yang batil. Mencampurkan hak dan batil itu lebih berbahaya, bro, daripada kebatilan murni. Karena kalau batilnya jelas, orang mudah menghindar. Tapi kalau sudah dibungkus dengan istilah agama, dalil setengah-setengah, atau klaim ini juga kebaikan, maka banyak orang akhirnya tertipu. Bentuk-bentuk yang sering terjadi apa? Mengambil dalil tapi tidak pada tempatnya. Menggunakan istilah syar'i untuk membenarkan amalan tanpa dasar. Mengaburkan antara ibadah dan adat. Menuduh yang berpegang pada sunnah sebagai keras atau tidak toleran lah. Padahal kebenaran harus dijaga keasliannya kan. Semakin samar batas hak dan batil, maka semakin besar ujian bagi kaum muslimin. Kemudian yang kelima, apa kata Kiai Hashim Asy'ari lagi itu? Memungkarkan yang ma'ruf, memakrufkan yang mungkar. Ini kondisi ketika standar kebenaran sudah terbalik. Yang seharusnya jelas, baik, ma'ruf, malah dianggap aneh atau salah. Sementara yang jelas, keliru, mungkar, justru dibela mati-matian. Dibiasakan, bahkan dipromosikan kan. Nah, ini bukan sekedar kesalahan biasa, bro, tapi bentuk penyimpangan dalam menilai. Ketika hawa nafsu, kebiasaan, atau fanatisme kelompok lebih dominan daripada dalil, maka ukuran pun berubah. Yang sesuai sunnah sering dianggap kaku atau asing. Yang tidak ada dalilnya dianggap wajar karena sudah biasa. Yang menasihati dianggap mengganggu. Yang menyimpang malah dianggap menjaga tradisi. Nah, fenomena ini kan sering terjadi nih. Nah, kemudian kata Kiai Hashim Asy'ari, mengajak pada kitab Allah tapi tidak bertolak darija. Nah, lisannya mengaku kembali kepada Al-Quran, tapi cara memahaminya tidak sesuai dengan jalan yang benar. Akhirnya apa? Ayat dijadikan pembenaran, bukan petunjuk. Nah, kemudian kata Kiai Hashim Asy'ari, mereka mengadakan majelis-majelis kegiatan. Ini bukan larangan mutlak terhadap majelis, bro, ya. Tapi kritik terhadap majelis yang isinya menyimpang atau tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Dalilnya jelas, bro, ya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Ini dalil yang benar kan? Dan yang perlu diketahui, bro, majelis itu bisa netral, bisa jadi sangat mulia, bisa jadi bermasalah. Semua tergantung isinya. Majelis yang benar itu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan dalil yang jelas, dipandu oleh orang yang berilmu. Majelis yang bermasalah itu ya penuh cerita tanpa dasar, menguatkan tradisi tanpa dalil, lebih banyak hiburan daripada ilmu. Ya kan banyak itu di NU sekarang itu.
Majelis itu bro bisa jadi jalan hidayah. Ini ingat baik-baik ya. Tapi juga bisa jadi jalan kesesatan jika tanpa ilmu. Jadi jangan hanya tanya ramai enggak gitu kan. Tapi tanya isinya apa ini majelis. Kemudian kata Kiai Hasyim Asy'ari, sementara orang-orang awam itu beramai-ramai ikut. Ini maknanya bro, banyak orang mengikuti sesuatu bukan karena tahu itu benar, tapi karena lingkungan mungkin, karena tokoh mungkin, karena kebiasaan mungkin. Nah, menurut Anda sekarang, apakah pernyataan dari Kiai Hasyim Asy'ari ini betul-betul sudah menjadi kebiasaan bahkan melekat di tubuh NU sekarang? Coba tulis pendapat antum di kolom komentar ya.